Ya Tuhan, bentuklah hati kami sesuai dengan pujian yang sudah kami nyanyikan. Hati kami percaya kepadamu. Seringkali ya Tuhan, di dalam kehidupan kami yang nyata, kami hanya bisa mengungkapkan hati kami percaya. Namun di dalam diri kami ada pergumulan-pergumulan yang justru memberikan kepada kami ya Tuhan, kami menunjukkan ketidakpercayaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami memuji bahwa hati kami percaya. Dan saat ini pun kami percaya bahwa Engkau yang akan berbicara di dalam diri kami melalui kebenaran firman-Mu. Hati kami percaya ada kehadiran Roh Kudus yang mengurapi hati dan pikiran setiap kami untuk menerima akan pemberitaan firman-Mu, untuk menerima akan perkataan-Mu, supaya sungguh ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu itulah Engkau akan bekerja di dalam hati kami yang terdalam, dalam pikiran kami. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, sapaan Tuhan itu menggetarkan hati kami. Kami ya Tuhan merasakan adanya kehadiran Tuhan di dalam firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Supaya sungguh ya Tuhan kami mengalami kehadiran-Mu yang nyata. Dan kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih berkenan memberikan anugerah-Mu. Engkau datang memberikan sabda-Mu. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Yang pertama-tama saya mewakili keluarga besar dari Seminari Alkitab Asia Tenggara dan juga Saat Misi Center menyampaikan selamat merayakan hari Imlek kepada Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda yang merayakannya. Sinen Mungen, itu yang kata-kata yang bisa saya ucapkan. Dan saya hanya mengerti hanya satu kalimat di dalam bahasa Mandarin pada waktu merayakan Imlek itu adalah Ang Pao Nalai. Gitu ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, maafkan saya bisa bahasa Mandarin tapi logat Jawa ya. Jadi oleh karena itu kalau saya berbicara dengan orang Chinese asli, mereka tidak mengerti kata-kata saya ini. Nah Ibu Bapak sekalian, pada hari ini saya diberikan satu tema peluang di tengah krisis. Nah, ada satu kisah singkat saudara, 2 minggu lalu saya ketemu Hartono. Hartono mengatakan, Pak nanti waktu Bapak khotbah saya yang jadi WL. Berkhotbah tentang peluang di tengah krisis. Begitu ya. Waktu itu saya kaget, Hartono mengatakan, peluang apa yang akan terjadi tahun 2023 begitu ya. Pengharapan apa yang kita dapatkan dengan bisnis kita, dengan kehidupan kita. Saya juga kaget saudara ya. Loh kok begini? Nah seingat saya gembala sidang itu memberikan kepada saya satu tema peluang di tengah krisis. Tetapi gembala sidang ini kreatif. Bukan berbicara tentang bisnis, bicara tentang prospek tahun 2023, tapi tentang misi. Wah saya kaget loh dengan tema ini, karena ini berbicara tentang misi. Ya, oleh karena itu kalau nanti baca Alkitab, jangan berpikir gini, wah ini Bapak pendetanya salah kutip Alkitab ini ya. Karena peluang di tengah krisis kok bacanya seperti ini saudara ya. Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat, di sinagog, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar, di marketplace, setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ibu Bapak dan saudara sekalian, saya mengutip perkataan dari Darrell Bock, yang dia itu merasa kaget sekali pada waktu pidato pengukuhan dari Richard Moore, dari Fuller Seminari. Richard Moore itu menyampaikan satu tema tentang orang Kristen yang resah. Kalau kita bicara tentang orang Kristen yang resah, Bapak Ibu melihat kalimat ini atau mendengar kalimat ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Biasa saja. Nggak ada apa-apanya, nggak ada yang istimewa.
Tetapi coba Bapak Ibu lihat, kalau ini yang berbicara orang Kristen lalu dipandang oleh orang non-Kristen, orang Kristen resah. Gimana pandangan mereka terhadap kita? Kok aneh ya? Tadi kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya, tapi resah. Oh, kita itu seringkali mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan tentang apa? Jangan khawatir akan hidupmu itu, Tuhan akan memelihara. Pak Edi katakan, setiap orang percaya katakan, amin, amin semua. Tapi resah. Saudara, Darrell Bock pertama kali juga menafsirkan kata ini. Jangan-jangan ini oksimoron. Apa itu oksimoron, saudara? Oksimoron itu penempatan dua antonim di dalam hubungan sintaksis. Nah, contoh yang paling cocok itu adalah begini. Keramatamahan yang bengis. Saudara, coba dengarkan kata keramatamahan yang bengis. Sama dengan orang Kristen resah tadi, perkataannya sama dengan keramatamahan yang bengis. Nah, sehingga apa yang dimaksudkan oleh Darrell Bock? Darrell Bock itu hanya mengatakan begini, Richard Moe itu mengatakan seperti ini. Sesuatu yang lumrah kalimat ini, kalau saudara itu resah, pada waktu menyadari diri saudara itu jauh dari Tuhan. Pada waktu saudara itu mengalami satu relasi yang tidak baik dengan Tuhan. Pada waktu kemudian saudara itu merasakan di dalam kehidupan saudara tidak ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Apa arti damai sejahtera yang melampaui segala akal? Yaitu satu damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tetapi itu satu damai sejahtera batinia yang kita nikmati walaupun keadaan seperti apapun. Seperti Rasul Paulus mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, tapi hatinya tetap bersuka cita di tengah penderitaan yang ada. Satu damai sejahtera yang tidak pernah dipikirkan oleh orang dunia. Satu damai sejahtera yang tidak dapat didapatkan oleh hal-hal yang kita dapatkan di dunia ini. Yang melampaui segala akal. Saudara, kalau saudara tidak mengalami seperti itu wajar kalau saya mengatakan saya orang Kristen yang resah. Nah, oleh karena itu di dalam bagian ini saudara saya mengatakan, apakah kita itu sedang mengalami keresahan yang seperti ini, saudara? Coba saudara perhatikan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak resah kok. Jauh hubungan dengan Tuhan enggak resah. Apa yang resah? Enggak, biasa-biasa aja. Satu kisah yang benar-benar kisah nyata, saudara. Ada seorang anak muda yang bercerita kepada saya begini. Kalau dia berangkat kuliah, tergesa-gesa, kemudian tidak sempat membaca Alkitab, tidak berhubungan dengan Tuhan, tidak berdoa. Sampai tempat kuliah, dia tidak merasa kehilangan apa-apa. Tidak merasa kehilangan Allah. Tidak merasa kehilangan apapun. Enggak, biasa aja ikut kuliah. Tetapi saudara, pada waktu dia pergi berangkat kuliah, tiba-tiba ketinggalan HP, handphone, saudara. Dia mengalami keresahan yang luar biasa. Waktu kuliah itu mikir apa? Waduh, handphone saya ada di rumah, handphone saya ada di kos. Dia mengalami keresahan yang seperti itu. Richard Moe itu mengatakan, saudara, kita seringkali tidak menyadari akan keresahan yang seharusnya kita sungguh-sungguh munculkan di dalam diri kita. Saat kita itu benar-benar melihat satu realita tentang kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu. Seperti apa? Seperti apa hubungan saudara dengan Tuhan hari ini? Dekat? Setengah dekat? Jauh? Saudara, ada seorang yang bernama di dalam kehidupannya dia adalah orang yang terkenal, saudara, di dalam kehidupannya dia sungguh-sungguh mengalami satu pergumulan yang berat, yaitu Agustinus. Agustinus itu tokoh teolog yang luar biasa pinternya, saudara. Tulisan-tulisan dia itu menjadi patokan bagi para reformator, yaitu orang-orang di zaman Calvin, di zaman Luther, untuk dikutip. Salah satu tulisan dia itu tentang predestinasi. Itu yang dikutip oleh orang-orang reformator. Orang ini pintar, saudara. Dia dilahirkan, saudara, di tahun 300
di Tagaste, Afrika Utara. Nah, di dalam kehidupannya, dia adalah orang yang pinter, saudara, karena dia belajar retorika dan dia juga belajar filsafat. Dan dia menjadi dosen tentang retorika itu. Dosen retorika yang terkenal pada zaman itu. Secara pribadi dia mengungkapkan di dalam bukunya, dia mengalami satu pergumulan demikian hebat, yaitu keinginan mencari kebenaran yang sejati, yang memberikan kepadanya satu kedamaian hidup. Artinya dia sedang mengungkapkan ada keresahan di dalam dirinya. Oh, dia orang pinter, dia tidak kekurangan apapun. Hidupnya dipuja oleh orang-orang. Apa yang masih kurang? Enggak ada yang kurang. Tetapi di dalam batinnya dia itu merasakan ada yang dia resahkan. Dia tidak mengalami kedamaian itu. Dia ingin mencari kebenaran yang sejati itu. Dia ingin mencari akan kedamaian itu dinikmati di dalam hidupnya itu. Saudara, di dalam pergumulan seperti itu dia membaca buku dari satu buku Hortensius karangan Cicero. Di dalam buku itu kemudian dia tahu bahwa ini adalah kebenaran dalam tanda petik. Sehingga kemudian dia menganut paham Platoisme. Oh, dia jalani. Ternyata itu tidak memberi jawaban atas pergumulan dan keresahan hatinya. Enggak. Dia akhirnya kemudian menganut satu paham Manikeisme, saudara. Karena waktunya 30 menit, saya tidak bahas satu-satu, saudara ya, karena dikasih waktu 30 menit. Nah, saudara, setelah itu, dia masih tetap tidak mengalami damai sejahtera. Dia pindah lagi ke Platoisme, tapi yang Neoplatoisme, saudara. Wah, dia kemudian pergi ke Neoplatoisme, dia pikir ini yang akan memberi jawaban dalam hidupnya. Ternyata juga tidak. Nah, dikisahkan, saudara, tahun 386, waktu dia duduk di taman. Dia duduk di situ, ada Alkitab di depan mejanya. Dia mendengar suara anak kecil yang dia yakini itu suara Roh Kudus. Suara itu mengatakan, ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Dia membaca Alkitab itu. Akhirnya dia membaca Roma 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, ayat ini begitu menggema di dalam diri Agustinus. Dia akhirnya kemudian bertobat. Dia tahu hidupnya penuh dengan kegelapan. Karena apa? Dia menginginkan itu semua dia dapatkan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dunia yang gelap itu tidak akan membawa kedamaian di dalam hidupnya. Akhirnya dia berkata, aku tinggalkan yang gelap ini, aku pergi ke Yesus. Kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang di dalam hidupnya. Saudara, itulah kisah dari seorang teolog yang terkenal yang bernama Agustinus itu. Akhirnya di dalam hidupnya mengalami damai sejahtera yang luar biasa dan dia mengungkapkan dengan kata-kata yang seperti ini. Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri dan hati kami gelisah sampai menemukan ketenangannya di dalam dirimu. Saudara, Agustinus itu kemudian merasakan kehadiran Kristus itulah. Di dalam hidupnya itu. Itu yang memberikan ketenangan di dalam dirinya. Saudara mungkin bertanya, itu kan Agustinus, Pak. Lalu adakah contoh di Alkitab? Ada. Siapa? Seorang wanita bersama Yesus di pinggir sungai. Di pinggir sumur dari Yakub, saudara. Berdialog. Saudara, wanita ini adalah wanita yang penuh dengan kegelisahan, saudara. Wanita yang penuh dengan kegelisahan di dalam hidupnya itu. Dia punya 5 suami. Dan sekarang hidup dengan satu pria yang bukan suaminya. Tuhan Yesus tegur itu semuanya. Artinya apa? Dia mencari kepuasan seksual itu untuk memuaskan akan dirinya.
Dia mencari kepuasan lahiriah dia itu untuk mencapai damai sejahtera di dalam hidupnya itu. Nah pada waktu itulah Tuhan Yesus menemui dia dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia, tetapi barang siapa minum air kehidupan yang diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Wanita ini mengalami kehausan di dalam kerohaniannya. Wanita itu mengalami kehausan di dalam kehidupan spiritualitasnya. Sehingga dia berkata di dalam hidupnya ini, dia merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak punya timba, tidak punya apapun bagaimana mungkin memberikan air kepada dirinya. Mengambil air dari sumur itu. Tetapi justru Tuhan katakan, ada yang jauh melampaui dari air yang ada di sumur ini. Yaitu air kehidupan yang akan memberikan kelegaan di tengah kehausan kehidupan spiritualitasmu. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Agustinus, oleh Tuhan Yesus. Memberikan satu air yang memberikan kepuasan di dalam hidupnya. Saudara, ada seorang yang bernama Pascal, saudara. Ini orang filsuf yang terkenal juga. Dia juga mengalami yang sama. Sehingga kemudian dia berkata, ada sebuah ruang kosong ciptaan Allah di dalam hati setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak ada satu hal apapun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut, baik harta, kekuasaan, maupun pemuasan keinginan lahiriah. Jadi Pascal juga ngomong yang sama. Sebetulnya dalam diri kita ada satu ruang kosong yang memang diciptakan oleh Allah, yang hanya dapat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang hanya bisa diisi oleh relasi yang akrab kita dengan Tuhan. Hanya bisa diisi di mana kita mengalami kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Yang hanya bisa diisi di mana kita mengalami sungguh-sungguh kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Saudara waktu makan, saudara merasa kebaikan Tuhan enggak? Ada enggak? Saudara makan nih. Mengalami enggak kebaikan Tuhan? Sampai saudara merasakan Tuhan, Engkau itu begitu baik dalam hidup saya ini. Jangan-jangan saudara doa makan juga doa formalitas, bukan? Artinya doa makan ya seperti biasa, banyak berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Saudara punya enggak hubungan relasi yang intim pada waktu berdoa dalam keadaan seperti ini? Satu kali saya tegur oleh anak saya. Nah saya ngomong begini, Pak doa makan tuh bosen. Pak Edi bagaimana kalau anaknya ngomong bosen? Bapak marah kan? Ini doa kok begitu kan? Tapi saya pikir, betul. Karena doa saya tidak terrelasi dengan Tuhan. Enggak kok. Hubungan saya dengan Tuhan enggak baik, biasa saja. Doa seperti itu. Makanya Julbik itu mengatakan, di dalam kehidupan orang Kristen ada dua doa. Satu doa yang penuh dengan doa, satu doa yang tanpa doa. Saudara mana yang sering? Doa tanpa doa. Atau doa yang penuh dengan doa. Doa yang penuh dengan doa itu adalah begini. Waktu saudara berdoa, sungguh saudara mengalami roh saudara. Itu menyatu dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan memang benar, Engkau baik. Sungguh Tuhan kalau hari ini ada makanan di depan kami, itu merupakan satu kebaikan Tuhan. Satu kemurahan hati Tuhan. Pada waktu kita bekerja di kantor, kita itu sungguh-sungguh menyadari bahwa ini adalah anugerah Tuhan, saya bisa bekerja di situ. Tuhan terima kasih, Engkau memberi kesempatan kepada saya. Saya bisa mendapatkan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Oh, di dalam hidupnya penuh sukacita. Pada waktu datang ke kantor itu penuh sukacita. Kenapa? Karena merasakan inilah yang Tuhan berikan, yang Tuhan tugaskan di dalam hidup saya. Saya merasa bersyukur. Tuhan masih memberikan kepada saya pekerjaan. Saya nggak tahu Hartono dan kawan-kawan tadi. Waktu datang ke gereja mau melayani. Berangkat dari rumah, doa enggak ya? Apakah berlutut? Sungguh-sungguh. Tuhan hari ini Engkau beri kesempatan pada saya melayani. Ini anugerah-Mu. Aku enggak layak Tuhan. Setelah itulah artinya kita tuh punya relasi yang baik itu dengan Tuhan.
Tapi persoalannya saudara pada hari ini saya ingin mengatakan saudara, bahwa ternyata di dalam kehidupan kita, seperti Blaise Pascal itu mengatakan, ada ruang kosong yang harus diisi oleh Allah itu dalam kehidupan kita saudara. Nah itulah yang kemudian diungkapkan oleh C.S. Lewis saudara. C.S. Lewis itu seorang teolog, seorang yang memiliki satu pemikiran yang luar biasa, yang mengarang Narnia itu saudara. Dia itu adalah seorang penulis, seorang yang menuliskan buku-buku yang sangat terkenal dan memberi inspirasi bagi orang-orang di dunia. Sehingga C.S. Lewis itu mengatakan, jika aku menemukan dalam diriku satu keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh pengalaman apapun di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah aku dijadikan untuk dunia lain, untuk dunia spiritualitas. Saudara, di dalam kehidupan kita melihat akan keadaan-keadaan seperti ini. Dan itulah saudara yang membuat Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 6, pada waktu dia pergi ke Athena menjumpai di situ banyak patung-patung, dia hatinya itu sedih. Hatinya itu sangat sedih sekali saudara. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, C.S. Lewis itu tidak mengatakan kepada kita saudara, bahwa sebetulnya di dalam kehidupan manusia itu seringkali mencari kepuasan di dalam dunia ini. Tetapi dia tidak dapat menemukan. Dan itulah yang juga dialami orang di Athena. Saudara, orang-orang di Athena itu patungnya itu ada 30.000, sedangkan penduduknya 10.000. Saudara kalau ke jalan lebih mudah menemui patung daripada menemui orangnya. Seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa Athena itu benar-benar hutan berhala, saudara. Tetapi di samping itu saudara, kita harus lihat. Athena itu kota yang agung, yang mulia di mata dunia saudara. Kenapa? Karena kota itu adalah pusat intelektual dunia pada zaman itu. Dan bukan hanya pusat intelektual, orang-orang sarjana dari berbagai negara penjuru bumi itu punya rumah kedua di Athena. Menganggap rumah dia kedua adalah Athena. Tetapi kita melihat Paulus sedih melihat kota yang diagungkan oleh orang dunia ini. Penuh dengan berhala. Apa artinya saudara? Seorang yang bernama Ken Hughes saudara. Seorang penafsir Alkitab mengatakan, setiap berhala itu menunjukkan rasa lapar orang Athena akan Tuhan. Tetapi itu juga bersaksi tentang kekosongan spiritual mereka. Ini sama. Orang Athena itu mencari kedamaian. Mencari satu kehidupan yang penuh dengan makna. Penuh dengan arti saudara. Tetapi tidak ada dapatkan. Mereka menciptakan patung-patung itu. Orang Athena tidak tahu tentang Tuhan yang benar itu siapa. Dan orang Athena itu tersesat. Saudara melihat kota yang seperti ini, apa reaksi dari Paulus, saudara? Paulus mengatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Tapi kesedihan Paulus itu seperti apa, saudara? Saudara, kesedihan Paulus itu adalah rohnya itu terserang hebat. Arti kata sedih itu, rohnya itu terserang hebat. Rohnya itu terguncang. Rohnya itu terprovokasi untuk murka karena kebenciannya terhadap penyembahan berhala. Yang membangkitkan dalam dirinya gejolak yang mendalam dari rasa cemburu untuk nama Tuhan. Ketika dia melihat manusia begitu bejat sehingga memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada berhala yang seharusnya menjadi milik Tuhan Yesus. Saudara, kata sedih itu artinya di dalam dirinya ada terguncang. Rohnya itu terprovokasi. Terprovokasi itu apa? Untuk murka saudara. Karena dia tidak rela Allah yang sejati itu diselingkuhi orang-orang Athena. Mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar. Mereka menyembah kepada ilah-ilah. Itu yang membuat roh dari Rasul Paulus itu terguncang. Saudara, waktu saya menyelidiki akan bagian ini, saudara, saya juga introspeksi akan diri saya. Ada enggak hati saya itu terguncang? Melihat orang lain yang belum percaya dan menyembah kepada ilah lain. Waktu Imlek saudara, begitu banyak mungkin saudara kita, teman-teman kita menyembah ilah yang lain. Apakah kita merasa, ya sudahlah,
Itu kan bagian mereka dan apa yang mereka mau lakukan. Tapi apakah kita seperti Rasul Paulus yang roh kita itu terguncang melihat itu? Terguncang itu bukan karena melihat mereka, tapi dia tidak terima kalau kemudian Allah yang sejati itu diselingkuhi di dalam perselingkuhan rohani, di mana kemudian mereka menyembah kepada ilah lain yang seharusnya mereka menyembah kepada Allah yang sejati. Saudara, kalau saya tanya, lalu apa yang dilakukan oleh Paulus? Saudara pasti di luar kepala mengatakan, Paulus itu menginjili. Ya pasti. Lalu apa yang menggerakkan Paulus itu menginjili? Saudara mungkin berkata, Paulus mentaati perintah amanat agung Tuhan. Betul enggak jawaban itu? Betul. Dia patuh. Dia harus memberitakan Injil. Betul. Mungkin yang kedua saudara juga berkata, Paulus itu menginjili karena apa? Kasihan sama orang Athena ini. Nanti masuk neraka. Oh dia punya hati yang penuh belas kasihan. Betul enggak? Saudara motivasi ini? Betul. Tetapi jangan lupa saudara, di dalam konteks dari apa yang dibahas di sini, itu John Stott itu memberikan satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Adalah apa? Seluruh jiwanya memberontak saat, saya ini karena waktu ya, tetapi insentif tertinggi dari semuanya adalah spirit atau kecemburuan rohani untuk kemuliaan Kristus. Saudara artinya begini, John Stott ngomong begini, gereja itu ngadakan PI, misi penginjilan, nanti Pak Edi juga umumkan. Berapa kali sih? Saudara sudah mendengarkan berapa kali tentang misi dari gereja ini? Kebaktian tentang khotbah tentang penginjilan, berapa kali saudara dengarkan? Tapi hati saudara tergerak enggak? Ada enggak yang melakukannya? Saudara, gereja itu melakukan pembinaan untuk bagaimana melaksanakan PI pribadi. Tapi juga enggak jalan-jalan. John Stott itu memberikan kepada kita, saudara, melalui kata sedih tadi itu. Kalau hati kita tidak terprovokasi oleh kecemburuan rohani kita itu. Untuk kemuliaan Kristus yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Itu tidak akan memberikan kepada kita satu dorongan yang kuat untuk menginjili dan berbelas kasihan kepada orang yang belum percaya. Saudara, dalam diri kita itu apakah ada, saudara? Oh, saya itu menginjili untuk apa? Supaya orang itu tidak masuk neraka, masuk surga. Betul, saudara. Tidak salah. Tetapi tujuan akhir dari itu adalah apa, saudara? Untuk kemuliaan Kristus. Kenapa? Karena kita harus tahu pengakuan iman Westminster itu mengatakan apa? Tujuan manusia ciptakan adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Itu tidak boleh kita lupakan. Sehingga pada waktu kita menginjili itu, dengan satu maksud supaya orang ini kembali memuliakan Allah. Dan menikmati relasinya itu dengan Tuhan. Saudara, ini satu kebenaran doktrin yang tidak boleh kemudian kita kesampingkan. Yang tidak boleh kemudian tidak kita ketahui sebagai orang Kristen. Bahwa kita itu menginjili itu bukan sekedar supaya orang itu tidak masuk neraka, supaya dia masuk surga, betul saudara. Tetapi yang lebih utama, seperti Rasul Paulus mengatakan dia itu kembali untuk memuliakan Kristus dan menikmati akan kehadiran Kristus di dalam hidupnya itu. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 20 ayat 9, Rasul Paulus itu juga seperti Yeremia. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia juga tidak mau menginjili nih, nggak mau. Tetapi dalam hatinya ada seperti api yang menyala-nyala. Dia tidak sanggup untuk menahannya. Dan akhirnya dia memberitakan Injil. Walaupun pada saat itu Yeremia memberitakan Injil, tidak ada yang bertobat.
tetapi dia tetap konsisten mengabarkan Injil. Saudara, api yang seperti inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang harus kemudian kita hidupi di dalam hidup kita. Saudara, tentunya kita juga bertanya tentang hasil, bukan saudara? Hasilnya apa, saudara? Hasilnya adalah, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antara juga Dionysius, anggota Majelis Areopagus, seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Ada hasilnya. Kenapa saudara dia ada hasilnya, saudara? Karena Rasul Paulus itu, saudara, di dalam kehidupannya itu, dia masuk di dalam dunia marketplace, saudara. Dia masuk ke dunia marketplace. Bagaimana Injil bisa diberitakan kalau dia hanya di sinagog saja. Dia pergi ke marketplace, ke pasar. Dia bertemu dengan kaum intelektual di sana, saudara. Oleh karena itu, saudara, sebuah gereja itu dikatakan oleh seorang penafsir Alkitab, mengatakan seperti showroom mobil. Ini showroom mobil semuanya. Wah, ini adalah produk mobil-mobil yang luar biasa yang ada di tempat ini. Tapi test drive-nya itu ada di pasar-pasar, di marketplace. Bagaimana mobil itu bisa laku, saudara? Sekarang dengan diciptakannya test drive kemana-mana supaya orang itu bisa menjajal dan membeli mobil itu. Sehingga seorang penafsir kontemporer mengatakan, itu ada test drive-nya yang ada di sana. Oleh karena itu BJS ini, saudara-saudara, kalau dikatakan sebagai satu gereja yang berada di marketplace, karena gedungnya sudah ada di marketplace, saudara. Seharusnya ini menjadi concern dari BJS di tempat ini. Para perintis dari BJS ini, tidak saya sebutkan satu persatu karena saya takut kelewatan namanya. Itu merindukan supaya BJS ini melayani di marketplace. Kepada anak-anak muda, kepada para mahasiswa yang ada di gedung ini maupun yang di tempat kampus-kampus yang lain. Saudara, bukankah mereka itu adalah orang-orang yang sekarang ini sedang juga mengalami keresahan di dalam hidupnya. Mereka mengalami krisis di dalam hidupnya, saudara. Apakah kita punya hati yang terprovokasi seperti Rasul Paulus yang mau kemudian berpikir dalam diri kita, iya ya, mereka itu adalah orang-orang yang seperti di Athena. Walaupun berhala mereka sekarang ini berhala modern, bukan seperti patung, tidak. Contohnya, saudara, ada seorang muda berkata begini, di dalam kehidupan dia, berhala modernnya itu apa? Oh, bukan patung, bukan apapun. Tetapi dia mengatakan dengan kejujuran, dia berkata, saya adalah orang yang sungguh-sungguh meyakini agama itu adalah sebagai satu bentuk bagi saya pertanggung jawab atas hidup ini. Tetapi yang paling utama dalam hidup saya adalah saya harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Ini anak muda ngomong sama saya. Mencari uang sebanyak-banyaknya. Setelah dia berkata, saya tidak menganggap itu sebagai satu berhala. Enggak. Saya pergi ke gereja, pergi sebagai bentuk kewajiban saya. Sebagai seorang yang beragama. Saudara, saya juga mendengarkan cerita bagaimana seorang pastor itu berkata demikian. Sekarang ini menjadi berhala itu banyak orang Kristen itu adalah anjing. Saya tidak melarang saudara melihara anjing, tidak. Tapi pastor ini sedih, kenapa? Ada seorang aktivis yang harus melayani minggu itu. Pagi-pagi telepon pastor minta maaf saya tidak bisa melayani karena anjing saya sakit. Saudara, dia bersedih sekali pastor ini mengatakan, ini pelayanan loh. Yang sudah dijadwal, yang sudah latihan loh. Hanya karena anjing sakit, dia tidak melayani. Tadi pagi juga saya sebutkan, saudara. Seorang ibu membeli kaos kaki
untuk suaminya harga 90.000. Mengatakan, ini bagus loh kaos kaki ini 90.000. Tapi dia membeli kaos kaki untuk anjingnya 250.000, saudara. Lalu suaminya kesel, ngomong seperti ini. Kamu beli kaos kaki 250.000, beli kaos kaki itu 90.000, kamu persembahan ke gereja 50.000. Saudara, tapi kisah ini menarik bagi saya. Berhala modern kita itu apa, saudara? Berhala modern kita itu apa sebetulnya? Tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang pada zaman sekarang ini, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, saya ingin bersama-sama untuk kita berpikir ulang, saudara, tentang pelayanan ini, saudara. Tentang marketplace ministry, tapi juga campus ministry. Saudara, Paulus juga melayani di kampus. Coba kita lihat, saudara, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 19. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara, Paulus pada waktu itu mengajar tapi nggak ada orang yang menggubris. Gak apa-apa, dia tidak putus asa. Dia menyewa ruang kuliah Tiranus. Saudara, dia menyewa itu dengan membiayai sendiri. Pada waktu itu ruang kuliah dipakai jam 7 sampai jam 11. Lalu kebanyakan orang di Efesus itu jam 11 siang sampai jam 4 sore istirahat. Lalu jam 4 sore mulai lagi bekerja ataupun kuliah sampai setengah 10 malam. Nah, jam 11 sampai jam 4 itu ruang kuliah itu disewa oleh Paulus. Lalu bagaimana Rasul Paulus menyewanya? Dia membuat tenda. Pada waktu pagi orang bekerja, dia bekerja membuat tenda. Sampai jam 11 dia pergi ke tempat kuliah, dia mengajar. Lalu kemudian setelah mengajar, dia membuat tenda lagi untuk membiayai orang-orang mendengar Injil itu. Rasul Paulus terprovokasi hatinya itu untuk berita Injil. Itu bukan sekedar memberitakan, tapi dia punya kerelaan hati berkorban untuk demi Injil itu. Bayangkan, ini merupakan sesuatu kesaksian yang luar biasa. Saudara. Dan dia lakukan itu 2 tahun, saudara. Luar biasa, 2 tahun loh. 2 tahun itu, saudara, kalau kita lihat di dalam, kalau kita hitung jumlah harinya. Saudara, selama 2 tahun itu dia mengajar selama 3.129 jam. Itu artinya 130 hari kuliah terus-menerus selama 24 jam. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara? Saudara, seorang yang bernama Larkin, William Larkin, ini penafsir Alkitab yang sangat terkenal, dia mengatakan seperti ini. Kisah Rasul pasal 19 itu berbicara tentang seorang rasul yang tidak kenal lelah dan hadirin yang bersemangat. Masing-masing bersedia menyerahkan waktu istirahat yang normal untuk berbicara dan mendengar Injil. Wah, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. 2 tahun. Tetapi apa hasilnya, saudara? Mari kita baca ayat 10 bersama-sama. 1, 2, 3. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Luar biasa bukan? Campus ministry. Saya kembali, saudara, untuk mengatakan hari ini Tuhan Yesus juga menangisi kita, saudara. Anda dan saya tidak terjun dalam dunia marketplace untuk melayani mereka di sana. Hari ini Tuhan Yesus juga menangis kepada melihat akan keadaan kita sendiri, saudara. Hati kita tidak terprovokasi untuk melihat satu pelayanan yang Tuhan sudah sediakan. Tapi Tuhan Yesus itu bukan sekedar menangis. Saudara harus tahu, Tuhan Yesus itu 90% waktu dia melayani di marketplace. Jangan lupa, saudara. 90% Tuhan Yesus terjun kemana, saudara? Ke tempat pelelangan ikan,
Dia terjun kemana saudara? Ke perahu-perahu nelayan memberitakan Injil. Dia pergi ke pemerintahan, dia pergi ke pengadilan, dia pergi ke tempat marketplace, tempat orang bekerja. Dia pergi ke barak tentara, dia pergi ke pesta perkawinan, dia pergi ke resto-resto bersama dengan orang-orang pemungut cukai untuk makan bersama, memberitakan Injil. Dia pergi ke klaster-klaster perumahan yang ada di daerah Galilea. Dan masih banyak lagi saudara. Kalau Tuhan Yesus hari menangisi saudara dan saya, itu bukan sekedar menangis. Tapi Tuhan Yesus sendiri sudah melakukannya. Dia pergi ke sana. Sekali lagi saudara, saya ingin mengatakan BCS itu bukan sesuatu yang kebetulan berada di tempat yang marketplace. Saudara tahu enggak, gedung ini berapa orang? Setiap hari terdaftar itu 9.000, baik itu direktur, presiden, komisaris, atau siapapun yang ada di gedung ini, staf dan karyawan 9.000. Yang masuk kantor sekitar antara 7.000 sampai 8.000 setiap hari. BCS ada di sini. Saudara. Kalau kita mengatakan 20% sudah jadi Kristen, saudara, bukankah masih ada 6.000 sampai 7.000 orang yang belum Kristen, bukan? Saudara, maukah kita itu bukan sekedar tempat di sini, tapi kita itu menjangkau mereka. Adalah omong kosong, saudara, kalau kita mau minta pertumbuhan gereja, tapi di tempat ini tidak ada yang pergi menjangkau mereka. Tadi Pak Heru ngomong-ngomong sama saya, punya kerinduan untuk membuka pos pelayanan baru. Saya mengatakan pada Pak Heru, pos pelayanan baru itu harus dijangkau dengan penginjilan, bukan mengambil jemaat orang lain. Harus ada bonding dulu untuk bersama-sama beberapa orang siap untuk menginjili. Saya akan berikan kesaksian atas satu gereja yang ada di Singapura, The Crossing Church. Saudara kalau ke Singapura boleh mampir ke gereja itu. Gereja itu 2 tahun hanya 16 orang. Dia tidak mau buka orang lain. 16 orang bonding dulu. Merumuskan gereja apa yang akan dibuka. Kebaktian bersama-sama. 16 orang 2 tahun. Dan mereka komit 16 orang itu untuk pergi ke marketplace mencari jiwa-jiwa untuk dimasukkan dalam gereja mereka. Apa yang terjadi, saudara? Dalam 6 tahun, gereja ini menjadi 800 orang. Saudara. Dan sekarang sudah 1.000 lebih orang. Saya datang ke sana, saya bertemu dengan pastornya. Saya bercakap-cakap dengan jemaatnya. Setelah pada hari Senin, waktu mereka rapat, saya kaget. Yang rapat itu gembala sidang dan para juniornya, ya, hamba-hamba Tuhan dan juga orang-orang yang terpilih untuk menjadi orang kepercayaan mereka. Lalu pertama kali yang dilakukan apa? Kemarin saya khotbah, gembala sidangnya. Apa kritik kalian terhadap khotbah saya? Sudah, setelah mengkritik khotbah, selesai membicarakan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan hari itu. Hanya rapat 30 menit. Setelah itu, go! Mereka semua keluar, saudara, dari ruang rapat. Saya kaget. Loh, pastor, lalu gimana ini? Mereka ke marketplace, ke kampus-kampus, ke McDonald, bertemu dengan orang-orang untuk melakukan one-to-one Bible reading, untuk mereka menceritakan tentang Kristus. Saudara, mereka pergi. Lalu saya tanya, gereja ini gimana? Gereja ini hanya saya seorang diri dan seorang TU gereja yang profesional. Udah cukup. Saudara, omong kosong kalau kita mengatakan saya mau menjangkau banyak jiwa, kalau tidak ada yang menjangkau jiwa di luar. Ada gereja yang mengeluh pada saya ngomong begini, Pak Bambang, hamba Tuhan di tempat saya 10 orang. Ada yang mengatakan 15 orang. Gereja saya mandek sampai di sini. Lalu saya tanya, hamba Tuhannya di mana? Semua kecimpung dengan kesibukan di gereja di intern. Lalu kapan menjangkau orang lain? Hari ini saudara, satu tema peluang di tengah krisis.
krisis kehidupan, krisis spiritualitas itu sedang melanda kehidupan orang-orang pada zaman sekarang ini. Mereka dengan berhala-berhala modern mereka. Saudara, bukankah mereka mengalami kekosongan hidup mereka itu? Siapakah yang akan menjangkau mereka, saudara? Sebagai akhir khotbah saya, saudara, saya ingin mengutip satu perkataan dari seorang penafsir Alkitab. Dia mengatakan begini. Yesus menangisi kota Yerusalem yang tidak bertobat. Paulus sangat tersakiti hatinya oleh kota penyembahan berhala di Athena. Pernahkah kita terprovokasi oleh pemujaan berhala modern di dunia kontemporer pada hari ini? Amin. Saudara, tenang di hadapan Tuhan. Saudara, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan bagian ini, saudara. Dengan refleksikan di dalam kehidupan kita pribadi. Apakah hati kita terprovokasi oleh kecemburuan kita? Di dalam hati kita begitu banyak orang yang tidak menyembah kepada Allah yang sejati, tapi menyembah kepada ilah-ilah yang modern pada zaman sekarang ini. Maukah saudara pada hari ini memiliki satu beban untuk membawa jiwa yang baru? Bukan sekedar menunggu, tapi saudara aktif. Seperti Rasul Paulus pergi ke marketplace, pergi ke tempat-tempat orang intelektual untuk datang kepada mereka, memberitakan Injil. Bukankah BCS ini di tempat yang strategis? Satu gedung perkantoran dengan 9.000 orang yang terdaftar bekerja di tempat ini, yang setiap hari berkantor di tempat ini. Dan ada 5 kampus yang terdekat, puluhan ribu orang, puluhan ribu mahasiswa. Apakah saudara tidak merindukan satu saat BCS ini membuka kebaktian umum yang ketiga, keempat, dan seterusnya? Di mana begitu banyak orang yang sedang resah hidupnya. Mereka boleh datang ke gereja ini, mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah. Ya Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya sebagai jemaat yang pasif. Satu jemaat yang hanya menikmati ibadah. Tapi hati kami tidak pernah terprovokasi mencari jiwa-jiwa yang hilang itu. Berikan kepada kami kesempatan pada tahun ini ya Tuhan. Untuk membawa jiwa yang baru untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Kristus. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.